Manusia Jawa Tiang Jawi pada saat tertentu rela, mau dengan sengaja, menempuh kesukaran dan ketidaknyamanan untuk maksud-maksud ritual dalam budaya spiritualnya, yang berakar dari pikiran bahwa usaha-usaha seperti itu dapat membuat orang teguh imannya dan mampu mengatasi kesukaran-kesukaran, kesedihan dan kekecewaan dalam hidupnya melalui latihan keprihatinannya pada jalan tirakatnya. Mereka juga beranggapan bahwa orang bisa menjadi lebih tekun, dan terutama bahwa orang yang telah melakukan usaha semacam itu kelak akan mendapatkan pahala. Tirakat kadang-kadang dijalankan dengan berpantang makan kecuali nasi putih saja atau mutih pada hari Senin dan Kamis. Dengan jalan berpuasa pada bulan puasa, siam ada terkadang juga berpuasa selama beberapa hari atau disebut ngelowong, menjelang hari-hari besar Islam. Seperti pada Bagda Besar, bulan pertama menurut perhitungan orang Jawa, yaitu bulan Sura. Orang Jawa juga mempunyai adat untuk hanya makan sedikit sekali tidak lebih daripada yang dapat dikepal dengan satu tangan, atau disebut puasa ngepel. Untuk jatah makannya selama 1 atau 2 hari. Atau adat untuk berpuasa dan menyendiri dalam suatu ruangan disebut ngebleng, bahkan ada juga yang melakukannya di dalam suatu ruangan yang gelap pekat. Yang tidak dapat ditembus oleh sinar cahaya disebut pati geni. Tirakat dapat juga dijalankan pada saat-saat khusus. Misalnya pada waktu orang menghadapi suatu tugas berat, waktu mengalami krisis dalam keluarga, jabatan, atau dalam hubungan dengan orang lain. Tetapi dapat juga pada waktu suatu masyarakat atau negara berada dalam suatu masa bahaya, pada waktu terkena bencana alam, epidemi dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu melakukan tirakat dapat dianggap sebagai tanda rasa prihatin yang dianggap perlu oleh orang Jawa bila seseorang berada dalam keadaan bahaya. Bertapa tapa brata. Tapa brata dianggap oleh para penganut agami Jawi sebagai suatu hal yang sangat penting. Dalam kesusastraan kuno orang kuno, konsep tapa dan tapa brata diambil langsung dari konsep Hindu tapas, yang berasal dari buku-buku Veda. Selama berabad-abad para pertapa dianggap sebagai orang keramat, dan anggapan bahwa dengan menjalankan kehidupan yang ketat dengan disiplin tinggi, serta mampu menahan hawa nafsu, orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang sangat penting. Dalam cerita-cerita wayang kita sering dapat menjumpai adanya tokoh pahlawan yang menjalankan tapa. Orang Jawa mengenal berbagai cara bertapa, dan cara-cara itu telah disebutkan oleh Jack Nebel 1897. 119-120, dalam karangannya mengenai kisah Dharma Kusuma, murid dari seorang wali di abad ke-16. Berbagai cara menjalankan tapa adalah 1. Tapa ngalong. Dengan bergantung terbalik. Dengan kedua kaki diikat pada dahan sebuah pohon. 2. Tapa nguat. Yaitu bersamadi di samping makam nenek moyang anggota keluarga, atau orang keramat, untuk suatu jangka waktu tertentu. 3. Tapa bisu. Dengan menahan diri untuk tidak berbicara. Cara bertapa semacam ini biasanya didahului oleh suatu janji. 4. Tapa bolot. Yaitu tidak membersihkan diri selama jangka waktu tertentu. 5. Tapa ngidang. Dengan jalan menyingkir sendiri ke dalam hutan. 6. Tapa engramban. Dengan menyendiri di dalam hutan dan hanya makan tumbuh-tumbuhan. 7. Tapa ngambang. Dengan jalan merendam diri di tengah sungai selama beberapa waktu yang sudah ditentukan. 8. Tapa ngeli. Adalah cara bersamadi dengan membiarkan diri dihanyutkan arus air di atas sebuah rakit. 9. Tapa tilem. Dengan cara tidur untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa makan apa-apa. 10. Tapa muti. Yaitu hanya makan nasi saja, tanpa lauk pauk. 11. Tapa mangan. Dilakukan dengan jalan tidak tidur, tetapi boleh makan. Ketiga jenis tapa yang tersebut terakhir, sebenarnya juga dilakukan oleh orang-orang yang hanya menjalankan tirakat aja. Oleh karena itu batas antara tirakat dan tapa brata itu tidak begitu jelas. Walaupun demikian bahwa kita harus memperhatikan bahwa ke-11 jenis tapa brata itu jarang dilakukan secara terpisah. Semua biasanya dijalankan dengan tata urut tersendiri, atau dilakukan dengan cara menggabung-gabungkan. Oleh karena itu tapa semacam itu mirip dengan tapa pada orang Hindu dahulu. Sehingga dengan demikian ada suatu perbedaan fungsional antara tirakat dan tapa brata. Namun sering terjadi bahwa orang melakukan tapa brata bersamaan dengan samadhi.
dengan maksud untuk memperoleh wahyu. Tentu saja tujuan dari tapa semacam ini adalah untuk mendapatkan kenikmatan duniawian. Akhirnya perlu disebutkan bahwa pada orang Jawa tapa merupakan salah satu cara penting dan utama untuk bersatu dengan Tuhan. Meditasi atau semedi. Bahwa meditasi dan tapa adalah sama. Serta perbedaan antara keduanya hanya terletak pada intensitas menjalankannya saja. Teknik-teknik serta latihan-latihan untuk melakukan meditasi ada bermacam-macam. Yaitu dari yang sangat sederhana. Seperti memusatkan perhatian pada titik-titik hujan yang jatuh di tanah. Hingga yang sukar dan berat dijalankan. Seperti menatap cahaya yang terang benderang dari dalam sebuah gua yang gelap di tepi pantai. Dengan gemuruh ombak sebagai latar belakangnya. Sambil berdiri dengan posisi yang sukar selama 12 jam berturut-turut. Meditasi atau semedi memang biasanya dilakukan bersama-sama dengan tapa brata. Orang yang melakukan tapa ngeli misalnya. Tidak hanya duduk di atas rakitnya saja sambil bengong. Tidak berbuat apa-apa. Ia biasanya juga bermeditasi. Sebaliknya meditasi seringkali juga dijalankan bersama dengan suatu tindakan keagamaan lain. Misalnya dengan berpuasa atau tirakat. Maksud yang ingin dicapai dengan bermeditasi itu ada bermacam-macam. Misalnya untuk memperoleh kekuatan iman dalam menghadapi krisis sosial ekonomi atau sosial politik. Untuk memperoleh kemahiran berkreasi atau memperoleh kemahiran dalam kesenian. Untuk mendapatkan wahyu. Yang memungkinkannya melakukan suatu pekerjaan yang penuh tanggung jawab atau untuk menghadapi suatu tugas berat yang dihadapinya. Namun banyak orang melakukan meditasi untuk memperoleh kesaktian, kasekten, di samping untuk menyatukan diri dengan Sang Pencipta.